Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurmindasari dari kelompok 9 NIM 2002311000028. Saya akan menjelaskan tentang pengertian limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Analisis mengenai suatu limit sebenarnya dapat dipilah menjadi dua bagian, bergantung pada sisi mana kita melihat gerakan perkembangan variabelnya. Apabila kita menganalisis limit fx dari nilai-nilai x yang lebih kecil daripada a, seperti x kurang dari a, berarti kita melihatnya dari sisi kiri. Sebaliknya, jika kita menganalisis limit fx dari nilai-nilai x yang lebih besar daripada a, seperti x lebih dari a, berarti kita melihatnya dari sisi kanan. Jadi, limit fx x mendekati a terdiri atas limit fx x mendekati a dari sisi kiri. X mendekati a dilihat dari nilai x kurang dari a. Limit fx x mendekati a dari sisi kanan. X mendekati a dilihat dari nilai x lebih dari a. Limit sisi kiri dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut. Apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang membesar. X mendekati A dari sisi kiri melalui nilai X kurang dari A. Jadi, jika limit fx x mendekati A dari sisi kiri sama dengan L negatif. Berarti L negatif merupakan limit sisi kiri dari fx untuk X mendekati A. Selanjutnya, limit sisi kanan dari sebuah fungsi adalah nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila variabelnya bergerak mendekati limitnya melalui nilai-nilai yang mengecil. X mendekati A dari sisi kanan melalui nilai X lebih dari A. Jadi, jika limit fx x mendekati A dari sisi kanan sama dengan L positif, berarti L positif merupakan limit sisi kanan dari fx untuk X mendekati A. Selanjutnya, limit suatu fungsi dikatakan ada jika dan hanya jika limit sisi kiri dan sisi kanannya ada serta sama. Dalam kasus semacam ini, limit fx x mendekati A dari sisi kiri sama dengan limit fx x mendekati A dari sisi kanan sama dengan limit fx x mendekati A. Jika salah satu dari ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka limit dari fungsi yang bersangkutan tidak terdefinisi. Demikian limit sebuah fungsi dikatakan tidak ada jika limit salah satu sisinya tidak ada, limit kedua sisinya tidak ada, atau limit kedua sisinya ada tetapi tidak sama. Di sini ada contoh soal limit sisi kiri, sisi kanan, dan pembahasannya. Yang pertama, limit dalam kurung 1 min 2x kuadrat x mendekati 2 sama dengan min 7. Tidak terdefinisi. Karena limit dalam kurung 1 min 2x kuadrat x mendekati 2 dari sisi kiri sama dengan limit dalam kurung 1 min 2x kuadrat x mendekati 2 dari sisi kanan sama dengan min 7. Penjelasan. Gerakan x mendekati 2 dari kiri dari x sama dengan 1, x sama dengan 1,50, x sama dengan 1,90, dan seterusnya menyebabkan nilai menjadi min 7. Begitu juga gerakan x mendekati 2 dari kanan, dari x sama dengan 2,99, x sama dengan 2,95, x sama dengan 2,90, dan seterusnya menyebabkan fx menjadi min 7. Contoh yang kedua, limit dalam kurung min 3 per x, x mendekati 0 tidak terdefinisi karena limit fx, x mendekati 0 dari kiri sama dengan limit dalam kurung min 3 per x, x mendekati 0 dari kiri sama dengan plus tidak terdefinisi. Limit fx, x mendekati 0 dari kanan, limit fx, x mendekati 0 dari kanan sama dengan limit dalam kurung min 3 per x, x mendekati 0 dari kanan sama dengan min tidak terdefinisi. Penjelasan. Karena limit dalam kurung min 3 per x, x mendekati 0 dari kiri tidak boleh sama dengan limit dalam kurung min 3 per x, x
mendekati 0 dari kanan, maka limit dalam kurung min 3 per x mendekati 0 tidak terdefinisi. Di sini ada penjelasan lanjutan dari limit dalam kurung min 3 per x mendekati 0. Yang pertama, jika x mendekati 0 dari kiri, berarti x sama dengan min 3, x sama dengan min 2, x sama dengan min 1, dan seterusnya, maka fx akan menjadi positif tak terhingga. Tetapi jika x mendekati 0 dari kanan, berarti x sama dengan 3, x sama dengan 2, x sama dengan 1, dan seterusnya, maka fx akan menjadi negatif tak terhingga. Itulah sebabnya untuk x mendekati 0, limit f dalam kurung min 3 per x tidak terdefinisi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.